Bab 16. Menurut aturan kerajaan Naula, batas terakhir membayar utang itu di tengah malam. Apa yang sudah dilakukan Budi? Wira memang tidak melihat apa yang sudah terjadi. Namun, saat melihat pintu aula utama yang roboh, Wulan yang berlinang air mata, tangannya yang bengkak dan memar, pisau dan gunting yang ada di tangan anak buah Budi, serta para kerabat yang memegang tongkat kayu, Wira langsung mengerti apa yang sudah terjadi. Suamiku! Saat semua anak buah Budi sedang lengah, Wulan mengambil kesempatan untuk berlari keluar dari aula utama. Dia langsung melemparkan diri ke dalam pelukan Wira dan menangis terseduh-seduh. "Jangan takut, aku sudah pulang." Wira mengelus rambut panjang Wulan sambil menghiburnya. Kemudian, dia mengangkat tangan Wulan yang bengkak dan memar sambil bertanya, "Apa masih sakit?" Enggak sakit lagi." Meskipun Wulan masih merasa tangannya sangat sakit, dia tetap memaksakan seulas senyum. Saat melihat semua warga desa yang menatap mereka, Wulan buru-buru bersembunyi di belakang Wira sambil tersipu. Wulan merasa sangat malu karena sudah memeluk suaminya dan bertukar kata-kata manis di hadapan semua orang. Namun, semua orang tidak merasa keberatan akan hal itu. Mereka sedang melihat jubah sutra yang dipakai Wira, serta pakaian baru Dondu, Danu dan Soni. Di pedesaan, orang-orang memakai pakaian sederhana yang terbuat dari katun. Namun, mereka bertiga malah memakai pakaian mewah dari sutra. Jadi, semua orang pun menatap mereka dengan bingung. Budi berkata dengan merendahkan, "Bisa-bisanya kamu pakai pakaian bagus dan bermesra-mesraan di hadapanku. Memangnya 40.000 gabahku sudah terkumpul?" Jubah sutra yang dipadu dengan giok dan tas wangian sudah memakan hampir 10.000 gabak. Bahkan, Budi yang mempunyai kekayaan sebesar 2 juta gabak juga keberatan membeli pakaian yang begitu bagus. Hanya orang-orang kaya di ibu kota provinsi yang rela menghabiskan uang untuk penampilan mereka. Agus hanya menonton seluruh kejadiannya dengan acuh tak acuh. Setelah melihat ketiga orang yang berpakaian mewah itu, dia juga tidak lagi mempersulit warga. Herman pun maju dan berkata, "Wira, kami semua bisa pinjamkan 20.000 gabak. Asal kamu punya 20.000 gabak sisanya, utang ini pasti bisa dibayar lunas." Semalam, Hasan sudah berpesan padanya untuk mengumpulkan uang dari orang yang bersedia membantu. Jadi, Wira bisa menggunakannya apabila uang penjualan ikan tidak cukup. "Terima kasih atas niat baik semuanya." Setelah mengucapkan terima kasih, Wira menatap Budi dan mendengus. "Aku punya uangnya. Gimana dengan surat perjanjian dan taruhan kita?" "Serahkan uang? Hah?" Sebelum Budi sempat menyelesaikan kata-katanya, Wira melemparkan 4 batang uang perak ke kaki Budi. Sebatang uang perak nilainya 10.000 gabak. 4 batang uang perak sudah cukup untuk membayar utang 40.000 gabak. Setelah melihatnya, Wulan pun menangis. "Suamiku benar-benar bisa menghasilkan 40.000 gabak untuk bayar utang." Para warga dusun juga menghela napas lega. Jika ada kerabat mereka yang menjadi budak orang, mereka juga akan ditertawakan oleh orang lain. Agus berkata dengan terkejut, "Wira, penjualan ikanmu gak mungkin bisa menghasilkan 40.000 gabak. Keluarga Wulan juga gak mungkin bersedia pinjamkan kamu uang. Dari mana kamu dapatkan uang ini?" Wira menjawab dengan dingin, "Apa hubungannya sama kamu?" Saat di depan pintu tadi, Wira sudah mendengar semuanya. Agus bukan hanya tidak membantu, tetapi malah mempersulit warga. Agus pun langsung malu setelah mendengar jawaban Wira. "Ini bukan uang perak. Semuanya terbuat dari timah. Hah, ini uang palsu." Budi memungut sebatang uang perak lalu menunjukkannya pada Agus. "Pak Agus, benar kan? Palsu." Agus melirik uang perak itu tanpa memegangnya. "Aku jarang pakai uang perak, jadi gak bisa bedain itu asli apa palsu. Pak Budi, lihat saja sendiri." Uang perak itu sebenarnya asli.
Agus sudah tahu rencana Budi, tetapi tidak mau ikut terlibat. Jika Agus membela Wira, dia akan menyinggung Budi. Jika Agus membantu Budi memfitnah Wira, para warga dusun akan memakinya apabila hal ini terbongkar. Setelah mendengar kata-kata Budi, warga dusun juga terkejut. Di desa jarang ada transaksi jual beli. Para warga desa biasanya hanya menggunakan oin, perunggu. Jadi mereka juga tidak pernah melihat uang perak. Danu dan Sony pun murka. Apa Budi sudah buta? Dia bahkan tidak bisa membedakan uang perak yang asli dan palsu. Wulan pun berkata dengan cerdik, "Hei, jangan memfitnah. Kamu tahu jelas uang perak itu asli apa palsu. Kamu cuma mau menipu kami kan? Agar bisa merebut semua yang dimiliki Wira. Kami gak bakal tertipu. Cepat, keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya. Kalau enggak, kami bakal tuntut kamu ke pengadilan daerah." Para warga dusun pun tersadar. Pantas saja, meskipun sudah mengumpulkan cukup uang, ada banyak orang yang tetap tidak bisa mendapatkan kembali tanah mereka dari rentenir. Ternyata, meskipun seseorang memiliki uang, para rentenir juga tidak mau menerimanya agar dia melanggar perjanjian. Dengan begitu, para rentenir sudah bisa menyita tanahnya. Danu dan Sony sangat marah hingga ingin turun tangan dan memukul Budi. Tidak ada yang tahu demi mengumpulkan 40.000 gabak ini, mereka sudah bekerja sangat keras dari kemarin hingga hari ini. Saat mereka sudah mengumpulkan cukup uang untuk membayar utang, Budi malah menggunakan cara licik seperti ini. Uang perak ini palsu. Kalau nggak percaya, ayo kita ke pengadilan daerah. Suruh saja pemimpin kabupaten yang menilainya. Budi sama sekali tidak takut. Hari sudah hampir gelap. Mereka juga hanya bisa pergi ke pengadilan daerah besok pagi. Dengan begitu, Wira akan termasuk melanggar perjanjian. "Kamu!" Wulan sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dalam menghadapi penipu seperti ini, Wira juga hanya bisa menahan amarahnya. Kalau kamu nggak mau terima uang perak, kamu mau terima apa? Koin perunggu. Budi berkata dengan percaya diri. Bayar 40.000 gabak itu dengan koin perunggu. Aku mau kamu bayar utang hari ini juga. Kalau enggak, kamu termasuk melanggar perjanjian. Rumah, tanah, dan istrimu bakal jadi milikku. Kamu juga harus jadi budakku. Setelah mendengar ucapan Budi, Agus pun menggeleng. Dengan koneksi dan karakter Wira, sudah cukup susah baginya untuk mengumpulkan 40.000 gabak. Mana mungkin dia bisa mendapatkan 40.000 gabak koin perunggu dalam sekejap. Hari sudah mau gelap. Wira juga sudah tidak sempat membawa uang perak itu ke kota kecil untuk ditukarkan dengan koin perunggu. Orang yang bisa mengeluarkan 40.000 gabak koin perunggu di dusun ini juga hanya Agus. Jika Wira memohon padanya, dia juga tidak mungkin setuju karena takut menyinggung Budi. Kenapa kamu malah menindas orang? Setelah memahami niat jahat Budi, para warga dusun pun marah besar. Mau koin perunggu? Wira berkata dengan kesal. Dodi, bawa 40.000 gabak koin perunggu itu kemari. Tadi saat melewati kota kecil, Wira sudah menyuruh Hasan untuk menukarkan 100.000 gabak koin perunggu agar bisa digunakan di dusun. Setelah mendengar ucapan Wira, para warga dusun pun tercengang. Hei, ini 40.000 gabak koin perunggu. Agak berat. Terima yang baik. Dodi membawa sekantong koin perunggu ke dalam tanah, lalu menaruhnya ke tangan Budi dengan marah. Jika tidak dicegah ayahnya, Dodi pasti sudah menghajar Budi, sebab Budi benar-benar sudah keterlaluan. Sebuah koin perunggu beratnya 4 gram. 1.000 buah sudah 4 kilogram. Jadi berat 40.000 gabak koin perunggu adalah 160 kilogram. Burak! Budi pun jatuh tertimpa koin perunggu itu. Dia langsung berteriak. Bajingan, kenapa kalian masih belongo? Cepat, bantu aku berdiri. Keempat anak buahnya buru-buru menggeser kantong koin yang menimpa Budi dan membawa Budi untuk berdiri.
Sekantong koin perunggu itu berjumlah tepat 40.000 gabak. Agus pun tercengang. Jika menambahkan 40.000 gabak uang perak, 40.000 gabak koin perunggu, dan harga pakaian ketiga orang itu, jumlahnya sudah 100.000 gabak. Wulan juga terkejut. Bahkan kalau kakak bersedia membantu, dia juga nggak bakal pinjamkan uang sebanyak ini. Sebenarnya dari mana Wira mendapatkan uang sebanyak ini? Wulan membatin dalam hati. Budi kemudian menghitung koin itu berkali-kali hingga langit mulai gelap. Wira mengaitkan jarinya ke arah Budi sambil berkata, "Keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya." Budi masih tidak bersedia mengeluarkannya. Koin perunggu ini sudah usang, nggak bisa dipakai lagi. Aku nggak mau terima. Kalau kamu mau bayar, pakai uang emas. Uang emas tidak dimiliki orang biasa. Bahkan Budi sendiri juga tidak mempunyai uang emas. Kali ini Wira pasti tidak bisa mengeluarkannya. Agus juga mengangguk. Jangankan Wira, bahkan Agus yang merupakan orang terkaya di dusun juga tidak mempunyai uang emas. Budi jelas-jelas sedang mempersulit Wira. Para warga dusun yang menyadari hal ini pun langsung marah. Kesabaran Dodi juga sudah habis. Hei, dikasih uang perak, kamu bilang palsu. Dikasih koin perunggu, kamu bilang sudah usang. Sekarang kamu malah minta uang emas. Aku mau tahu alasan apa lagi yang bakal kamu lontarkan. Kamu memang sengaja nggak mau kasih Kak Wira buat bayar utang lantaran mau menguasai propertinya kan? Berani banget kamu menindas Kak Wira. Aku pasti akan menghajarmu. Dasar bajingan. "Hajar saja!" teriak para warga dusun dalam hati. Budi malah hanya menatap Dodi dengan sinis. Aku ini pejabat pemerintah yang terdaftar. Kalau kamu berani memukulku, kamu bakal dihukum pemimpin kabupaten. Gak masalah, aku terima. Dodi langsung mengepalkan tangannya dan hendak meninju Budi, tetapi Wira menahannya. Para warga dusun pun melepaskan tongkat kayu yang mereka pegang. Meskipun pejabat seperti Budi bukan termasuk pejabat tinggi, dia tetap merupakan orang pemerintah bagi rakyat jelata. Di kerajaan Naula, rakyat jelata yang berani memukul orang pemerintah akan dihukum dengan berat. Setelah melihat semua orang terkejut, Budi pun berkata dengan sombong, "Pemboros, matahari sudah mau terbenam. Kalau kamu nggak bisa serahkan uang emas padaku, itu artinya kamu sudah melanggar perjanjian." Agus menggeleng. Wira pasti sudah sangat kesulitan untuk mengumpulkan uang perak dan koin perunggu. Mana mungkin dia punya uang emas. Hari ini Wira akan sepenuhnya bangkrut dan tidak bisa bangkit lagi. Mau mempersulitku dengan uang emas? Jangan mimpi. Wira pun melemparkan sesuatu ke lantai dengan santai. Saat melihat barang di atas lantai, warga dusun dan Agus langsung membelalak. Aku memang mau mempersulitmu. Kalau kamu nggak bisa kasih aku uang emas, tanah dan rumahmu akan jadi milikku. Termasuk istri cantikmu itu. Salah seorang anak buah Budi berkata, Tuan, coba lihat itu. Lihat apa? Kamu kira yang dia lempar itu benar-benar emas? Cibir Budi. Dia melirik ke lantai, lalu langsung membelalak. Setelah membungkuk untuk melihat jelas, ekspresinya berubah menjadi sangat suram.